ternyata ada program pemerintah yang kalau kita support bareng itu bisa memecahkan mungkin 60% persoalan daerah. Kalau setelah mereka mendapatkan izin, yang biasa kita temukan di lapangan, izinnya itu ada yang nyampe di anggota kelompok, ada yang hanya dikip di ketua, atau bahkan ada yang hilang. Selamat datang di UTAS Kemitraan. Kali ini saya berada di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin di Makassar. Ini di tamannya yang cukup rindang dan sejuk. Duduk bersama saya ada Kepala Departemen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atau Unhas, yang sekaligus juga Sekretaris Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Samsurijal. Mungkin sebelumnya Pak Samsurijal silahkan perkenalkan diri dulu ke kamera. Semuanya, saya Samsurijal, Sekretaris Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan, sekaligus saat ini menjalankan tugas sebagai Ketua Departemen, sekaligus Ketua Prodi Kehutanan Fakultas Kehutanan Unhas. Saya kenal Bang J ini sejak ikut dalam supervisi program adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh kemitraan, didanai oleh Adaptation Fund di 4 kabupaten di Das Sadang ya, Bang J ya, yang mencakup Kabupaten Pinrang, Enrekang, Toraja, dan Toraja Utara. Nah, kebetulan dalam program ini di 3 kabupaten, yaitu Enrekang, Toraja, dan Toraja Utara, teman-teman dari konsorsium Kapabel yang melakukan mengimplementasikan kegiatan ini, menggandeng Pokja Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan dalam konteks penguatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Kalau menurut pengalaman Bang J ini di Sulawesi Selatan, kalau setahu saya ini adalah kegiatan pertama adaptasi perubahan iklim yang menggunakan skema perhutanan sosial dalam konteks ketahanan ekonomi. Menurut Bang J, bagaimana progresnya selama ini dan capaian-capaian yang sudah dilakukan teman-teman Kapabel di Sulawesi Selatan ini, terutama di Das Sadang? Ya, ini kan sebenarnya secara sederhana menjelaskan itu kita akan sangat terbantu ya. Jadi program Kapabel ini luar biasanya kenapa? Karena pertama tentunya tepat sasaran, terus yang kedua mengikutkan banyak pihak. Bukan hanya di Pokja sebenarnya, tapi juga termasuk pemerintah kabupaten kota dan juga masyarakatnya tentunya. Dan biasa kalau dalam beberapa program sebenarnya ini biasanya ada yang tertinggal. Jadi kebetulan ini saya lihat sangat inklusif lah begitu. Dan dalam beberapa kesempatan juga kebetulan baru minggu lalu saya pulang dari Toraja Utara ketemu dengan Pak Wakil masyarakat. Itu program-program mereka itu masih dilanjutkan. Jadi untuk kaitannya dengan program yang jalan, menurut saya yang dicapai oleh teman-teman di Kapabel itu sangat menarik dan perlu mungkin dilanjutkan atau mungkin di tempat lain yang melalui program yang berbeda ada semacam mungkin studi tiru ya, mungkin bisa dengan berbagai tentunya penyesuaian lokasi yang ditempati. Kalau secara umum luas perhutanan sosial yang sudah ada di Sulsel ini udah berapa luas sih, Bang Ye? Kemarin menarik karena kemarin ada sharing session dengan Pak Dirjen langsung gitu ya. Jadi kita sudah mencapai sekitar 80% sebenarnya dari lokasi yang sudah ditargetkan di Sulsel. Cuma memang sedikit ada kemarin kita dapatkan mungkin karena data kita di sini belum istilahnya inline dengan data pemerintah pusat. Ada sedikit miss, tapi menurut saya kita kan juga punya 2 sistem informasi ya. Kita di Sulsel juga disupport oleh teman-teman kemitraan membangun sistem informasi perhutanan sosial. Di situ update luas, capaian, skema, bahkan produk itu ada di situ. Yang kami klaim lebih lengkap ya gitu, dengan segala hormat gitu dengan sistem yang ada di GoPubs. Menurut saya ini bisa saling melengkapi sebenarnya, karena bagi kami sebenarnya data PS itu data milik semua orang. Kami juga membangun ini tentunya harapannya nanti bisa saling menguatkan dengan data di pemerintah ya, di KLHK.
Annualitas kita kurang lebih 80% lah. 80% kemarin kalau sudah lihat itu, tidak salah lihat ya. Mudah-mudahan sudah lupa itu sekitar 2000-an ya yang kurang, yang belum ya. Yang belum. Tapi kecenderungan selama ini kita bersosialisasi itu semakin banyak pemerintah kabupaten khususnya merasakan bahwa ini penting, dan bahkan pertanyaan yang agak sulit kita jawab pada saat itu adalah apakah di lokasi kami itu masih memungkinkan untuk didorong dalam skema-skema PS. Misalnya contoh yang kemarin kita datangi Toraja dan Toraja Utara, mereka baru apa istilahnya, mungkin sudah pernah mendengar PS, tapi baru apalagi dengan programnya teman-teman di Capable itu baru ternyata ada program pemerintah yang kalau kita support bareng itu bisa memecahkan mungkin 60% persoalan daerah. Karena masyarakat mereka kan 60% tinggal di dalam kawasan. Artinya program yang menyentuh itulah yang kemudian sebagian banyak juga menyentuh program-program kabupaten. Dan ternyata pemerintah kabupaten lainnya juga siap untuk itu. Jadi mungkin ke depannya itu, kalau kita lihat di roadmap PS, di situ ada sebenarnya skema yang kita sudah siapkan bahwa di luar dari PIAPS itu untuk memungkinkan diusulkan. Walaupun tidak menunggu 6 bulan mungkin ya untuk perbaikan-perbaikan. Karena kita melihat sudah mulai ada gerakan untuk mendorong PS di kabupaten. Berarti kalau dari cerita ini saya bisa nangkep bahwa kegiatan yang dilakukan teman-teman Capable di Dasadang ini ditanggapi positif oleh pemerintah kabupaten ya. Dan bahkan mungkin ada yang tertarik juga untuk mereplikasi di daerah lain gitu kira-kira. Dan kita semua berharap itu ada replikasi bentuk lain. Karena kan ya memang Toraja Utara, Endrekan dan Pindrang itu daerah ke utara dan barat gitu ya. Tapi kita sebenarnya berharap juga ada di daerah selatan. Karena Sulsel itu kan cukup panjang ya. Harapan kita malah bukan di Sulsel semuanya. Sebisa mungkin bisa diperluas ke tempat lain. Karena saya yakin banyak dinamika yang berbeda yang bisa jadi pendekatan-pendekatan baru mungkin. Karena berhubungan dengan masyarakat itu parameternya terlalu banyak. Kalau kita bicara konteks adaptasi perubahan iklim nih ya. Perhutanan sosial kan menyumbang untuk ketahanan ekonomi. Nah, dalam pendampingan dan pengelolaan mereka-mereka yang sudah mendapat izin itu tantangannya di mana kira-kira? Ya, ini yang selalu saya katakan. Kita harus concern betul terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya pasca izin. Karena ini bisa jauh lebih berat. Berbicara pasca izin, dimensinya luas sekali, tapi kemudian di sisi lain keterbatasan kita, kalau tidak mau dikatakan perhatian kita itu agak kurang di situ. Sehingga di mana-mana saya selalu mengajak bahwa banyak orang baik di luar sana, baik dalam bentuk perorangan, kelompok maupun lembaga yang siap membantu sebenarnya kita saling menghubungkan. Tantangannya misalnya gini, kalau setelah mereka mendapatkan izin, yang biasa kita temukan di lapangan, izinnya itu ada yang nyampe di anggota kelompok, ada yang hanya dikip di ketua, atau bahkan ada yang hilang. Nah, yang kedua, ini baru persoalan izin. Yang kedua, kadang mereka nggak paham, mereka nggak pernah baca hak dan kewajiban di izin itu, sehingga itu seperti license berkendaraan hanya untuk tidak ditangkap gitu. Gitu. Jadi padahal semuanya kan niatnya nggak ke situ. Jadi itu hanya secara hukum ada, tapi kemudian dia bisa mengelola supaya bisa meningkatkan pendapatannya di masa-masa sulit seperti ini. Mestinya PS ini bisa menjadi jalan keluar yang baik. Nah, yang kedua misalnya, bagaimana mungkin kita berharap misalnya usahanya berkembang, tapi kemudian potensinya mereka nggak paham. Jangankan potensi, batasnya juga mereka nggak paham. Nah, ini PR ini seperti ini yang harus ada pihak atau ada orang yang mendampingi. Nah, misalnya gimana menata kawasan, atau bahkan misalnya petani-petani kita yang sudah punya wilayah kelola di situ dalam satu izin, kemudian ini harus dirapikan dalam bentuk dokumen semuanya, bahwa ini mengelola di petak mana dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kemudian pengembangan usahanya sambil membenahi mungkin kelompok ya, walaupun ini bisa paralel bersama. Tapi kami lagi mendorong juga yang KKN kami klaim sebagai KKN pertama di Indonesia itu, KKN UNAS itu. Kenapa pertama? Karena melibatkan semua jurusan, semua prodi, mau dari teknik geologi, arsitek, administrasi negara, budaya, semua ikut gitu. Nah, perannya Pokja besar sekali di situ untuk meng-coaching, bahkan mendampingi sampai selesai program. Nah, jadi
di roadmap PS kita juga kalau kita buka di situ, karena kita menyadari bahwa kita kalau PS ini kalau mau berhasil, salah satu triknya adalah memperbanyak orang di lapangan dalam bentuk pendampingan. Pendampingan kehutanan kalau kita berhitung berapa sih yang didampingi dengan luasan yang ada, pasti nggak seimbang. Yang kedua, kita punya penyuluh banyak tuh di pertanian, di perkebunan maupun yang lain. Kenapa itu kita nggak ambil? Terus kita titipkan PS di situ, melalui modul-modul atau melalui diskusi, kemudian kita titiplah agenda itu ke mereka. Ini mengurangi pekerjaan kita juga, gitu. Karena sebagian kan beririsan, wilayah pertanian, perkebunan dengan kehutanan itu sangat dekat, bahkan ada yang overlap. Serambut di belah 7 tuh ya kira-kira. Iya. Nah, makanya saya kebetulan di pengelola KKN UNAS juga menyampaikan ke teman-teman pengelola, ini ada skema program prioritas yang sifatnya bagus dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini perlu kita sentuh karena di Unhas dalam 1 tahun itu ada sekitar 7.000 orang yang butuh lokasi KKN dengan tema macam-macam. Saya tawarkanlah, ini ada KKN tematik PS, kalau mau ini saya paparkan ke mereka di depan mereka. Gunanya apa? Salah satu menjawab pertanyaan Mas Haji tadi itu, untuk menutup ketidakseimbangan antara luasan izin dengan pendamping di lapangan. Karena kalau kita hanya berharap di KPH, mereka yang perlu diingat dan banyak kadang dilupa, KPH itu bukan hanya ngurus PS. Mereka harus ngurus karena dia kan perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan. Teman-teman BPSKL juga begitu, juga keteteran. Wilayahnya satu Sulawesi. Beruntung mungkin Sulawesi Selatan karena kantornya di sini. Walaupun tadi saya lihat baru ada edaran sudah dibagi. Dan saya tidak mau katakan ironis, tapi salah satu poinnya bahwa BPSKL Sulawesi dibagi tanpa Makassar. Nah, jadi itu menarik juga. Ini bisa jadi diskusi tempat lain. Kenapa Makassar? Apakah gimana lah? Ya, bukan itu mungkin ini. Tapi berarti boleh diambil kesimpulan bahwa yang teman-teman capable lakukan ini bersama kemitraan di lapangan bisa menjadi satu contoh untuk sekaligus membantu ketahanan ekonomi masyarakat ya dalam konteks adaptasi dan menutup gap itu tadi ya. Betul. Kekurangan pendamping dalam konteks pasca izin tadi itu ya. Sangat penting peran capable kemarin dalam nutup itu. Misalnya, karena di dalam program capable pun itu ada mahasiswa kan yang masuk di situ sebagai anggaplah aktor pendamping walaupun kurang lebih 2 bulan ya. Tapi yang kadang dilupa bahwa orang-orang ini yang 7.000 misalnya atau berapa ribu orang KKN tematik PS ini menjadi agen PS sebenarnya. Karena setelah penarikan mereka tidak akan terhapus tuh PS di kepalanya. Mereka akan bersosialisasi, paling tidak kalau ke tamu jejaring dia akan mengatakan, oh ya ada produk PS di sana yang perlu disupport. Nah itu sebenarnya yang orang tidak lihat gitu. Padahal mendorong itu gampang sebenarnya. Sisa bermitra dengan Unhas atau bahkan sekarang misinya kita mengajak semua perguruan tinggi baik PTN, PTS utamanya di Sulawesi Selatan juga di Indonesia. Ayolah kita maju karena ini ada persoalan bangsa sebenarnya. Jadi ke proyek capable kemarin itu melalui dukungan kemitraan itu menarik sekali karena kita juga kunjungi yang di beberapa tempat itu memang masyarakat merasa terbantu. Misalnya ada persoalan yang selama ini mengenai produk terbantu dengan program ini. Ada juga peningkatan kapasitas masyarakat juga terjadi gitu. Banyak hal yang disentuh menurut saya. Kalau kita melihat Sulawesi secara keseluruhan kan sebetulnya banyak wilayah rentan ya, terutama rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kalau menurut Bang J ini kira-kira program seperti ini ada optimisme nggak bahwa ini akan bisa berhasil dilakukan di Sulawesi secara umum atau paling tidak khusus di Sulawesi Selatan? Saya nggak boleh pesimis ya, harus optimis begitu. Jadi walaupun katanya saya nggak tahu ya dari falsafah mana ya, tapi seorang pemimpin itu walaupun kita bukan pemimpin ya walaupun misalnya kapalnya udah mau tenggelam nggak boleh katakan panik supaya menimbulkan kepanikan nggak boleh. Jadi menurut saya itu bisa optimis. Yang penting kerjanya rapi, terstruktur dan terencana. Dan yang kemudian kenapa kemudian saya mengajak banyak pihak terlibat karena kan misalnya ini program kemitraan atau capable di sini. Nanti kita jahit tuh masalahnya di mana siapa yang masuk di sini. Kalau kita bekerja sama-sama, sinerginya bagus, maka saya yakin itu bisa memecahkan persoalan. Cuman kalau misalnya kita nggak rapi nih kerjanya, satu tempat mungkin berdekatan dikeroyok oleh ini, kemudian ada tempat yang rawan atau rentan tadi tertinggalkan, kasihan gitu. Jadi saya nggak tahu siapa yang bisa mengorganisir ini. Maksud saya tidak berbicara di Sulawesi Selatan. Tapi mungkin di pusat atau di mana ini ada yang bisa mengorganisir.
Bahkan mungkin NGO yang terlibat ini sudah disentuh. Minimal sebenarnya dulu pernah kita inisiasi atau bahkan mungkin sampai sekarang itu minimal semuanya terlapor di Bapeda. Ya. Nah, kalau di Bapeda provinsi terlapor semua program jalan kan kita bisa petakan nih. Utamanya kan biasanya kalau ada program gini biasanya ada rekomendasi dari pemerintah provinsi atau kabupaten. Nah itu kan sebenarnya kita bisa petakan. Oke. Ya, saya pikir harus kerja smart karena kalau tidak kerja smart berapapun potensi kita itu akan sia-sia. Kalau kita belajar dari pengalaman teman-teman ya sudah mengaplikasikan ini, mengimplementasikan di lapangan itu dalam konteks sekarang ini seberapa penting sih sebetulnya perhutanan sosial untuk adaptasi perubahan iklim? Sangat penting karena ini kan walaupun bagaimana ini kan terjadi ya, pasti terjadi ini. Jadi yang dilakukan teman-teman ini di lapangan paling tidak, walaupun tidak semua ya, dia diharapkan bisa menularkan ke masyarakat sekitarnya. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti sekarang melalui skema-skema PS. Ya. Karena Sulsel kan termasuk daerah yang hutannya cukup lah sebenarnya. Hutan utamanya daerah barat dan utara itu. Hanya saja memang banyak keinginan sebenarnya menempuh jalur PS itu, tapi kemudian entah mungkin ada saja hambatan-hambatan. Nah ini perlu istilahnya dipercepat melalui pendampingan seperti ini. Oke. Nah, dengan konteks perubahan iklim dan sebagainya, saya pikir petani kita harus lebih bisa muncul begitu. Ya. Karena mereka punya potensi, apalagi diberikan lahan. Sisa memang disambut begitu. Karena produk bagaimanapun kalau bagus kemudian pasar tidak tersedia, itu agak sulitnya di situ. Sehingga banyak teman-teman mengatakan sebenarnya kuncinya di pasar. Ya. Kalau produk masyarakat nggak usah diajarin nanam. Kalau yang penting ada yang mau beli aja, tanpa disuruh, pasti mereka nanam. Ya, itu salah satu kunci ya. Salah Ketika kunci. kita mendorong komoditas, Ya, produk pertanian, betul. itu kan masyarakat tentunya, apalagi kita bicara ketahanan ekonomi, Iya, tentunya masyarakat harapannya ini ada pendapatan yang masuk untuk mendongkrak ekonomi mereka kan. Nah, kalau kita melakukan pendampingan tapi kita tidak mempunyai skema bagaimana memasarkan itu atau tidak mempunyai jalur yang tepat gitu ya untuk memasarkan, ini akan jadi satu problem baru gitu untuk masyarakat juga kan. Iya, makanya salah satu ide Simpas itu yang disupport oleh teman-teman kemitraan juga tadi yang saya katakan. Sebenarnya membuat kayak semacam cross cutting ya gitu ya antara produk yang di lapangan itu bisa terlihat oleh para pengusaha atau pemodal lah. Minimal kalau nggak bisa beli, modali mereka. Dan kita kan membayangkan sebenarnya seandainya produk-produk PS kita itu masyarakat sudah tidak pusing soal siapa yang beli, siapa kalau misalnya tidak laku hari ini akan misalnya harganya turun. Seandainya mereka tidak pusing dengan hal itu atau tidak perlu memikirkan hal itu, maka saya yakin PS kita akan langsung jalan cepat. Saya hari ini beruntung tadi dengan teman-teman saya ditawari kopi hasil dampingan dan ternyata kopinya enak sekali dari Toraja itu. Oh iya. Jadi itu satu potensi ya yang sudah nyata gitu sebetulnya. Tinggal bagaimana memasarkan itu dan mendorong supaya itu bisa dijual dengan harga yang layak gitu. Kan. Iya. Jadi dengan beberapa teman itu diskusi menarik karena di Sulsel beruntungnya banyak produk kopi yang kalau misalnya ya salah satu ukuran mungkin di kontes, kalau ikut kontes itu dapat juara gitu ya rata-rata. Yang kita kenal mungkin dari Toraja, Enrekang, apalagi Bulukumba, misalnya Sinjai, Bone dan seterusnya, banyak kopi-kopi yang luar biasa, sehingga ya sisa didorong aja sih sebenarnya. Kalau kita kembali lagi ke PS-nya nih, Bang J, kan di salah satu dampingan teman-teman yang di Toraja ini kan, terutama Tanah Toraja ya, yang sudah memiliki roadmap ya, roadmap perhutanan sosial. Itu bagaimana menurut pandangan Bang J? Apakah memang mereka sudah juga memasukkan aspek adaptasi di dalam roadmap-nya itu atau? Nah ini menarik ini. Kenapa? Karena gini, saya cerita sedikit ke belakang untuk menjawab itu. Ya. Waktu kita mendorong perubahan di Pokja supaya lebih bisa akseleratif, gitu. Salah satu yang kita buat di Pokja provinsi adalah merubah komposisi keanggotaan. Ya. Kita merasa bahwa bagaimana mungkin menggerakkan dinas lain atau PD lain kalau Pokja itu dipimpin oleh kepala dinas yang setara.
Ibaratnya mau ngajak nih, tapi ya kita kan paham bahwa di situ kadang ada apa, bukan arogansi yang mungkin tepatnya, tapi kita merasa bahwa kita selevel nih, ngundang gini, saya ada yang lebih penting ya gitu. Makanya salah satu respon kita adalah meminta Pak Sekda waktu itu, Pak Sekprop untuk menjadi Ketua Pokja. Nah sekarang Ketua Pokja bukan di posisi ketua lagi, tapi kita dorong sebagai penanggung jawab supaya apa? Oke, kalau OPD di provinsi sudah oke, sekarang gilirannya menggalang teman-teman di kabupaten, minimal para bupati atau minimal kepala bapeda atau sekda. Nah, itu supaya lebih, marilah kita sama-sama. Nah, ternyata dalam perjalanannya semangat untuk memperbaiki atau mempercepat kinerja Pokja itu kita butuh roadmap. Kita buat roadmap termasuk memasukkan isu-isu adaptasi tadi itu. Okay. Karena kan memang selama ini juga banyak kegiatan kita di mitigasi, tapi ini lebih ke adaptasi, banyak kita masukkan. Nah, ketika teman-teman melalui program Capable ini membuat program di Toraja Utara, Toraja, Endreka, dan Pindrang, khususnya di 3 kabupaten ini yang kemudian kita dorong untuk membentuk Pokja Kabupaten. Kenapa? Karena walaupun tidak ada di aturan, tidak diatur seperti itu, kita merasa bahwa kalau provinsi yang menyelesaikan level provinsi, berapa sih tenaga Pokja provinsi gitu. Jadi kita ternyata tidak, ya memang ada tantangannya, tapi dengan menyadarkan pihak kabupaten bahwa ini dibutuhkan, masyarakatnya adalah masyarakat teman-teman kabupaten, walaupun wilayah kelola kehutanan dianggap urusan provinsi, tapi ini kan masyarakat yang perlu ada perhatian, sehingga kita mendorong membentuk Pokja Kabupaten, supaya terstruktur programnya dan targetnya dan siapa yang terlibat, maka kita dorong membentuk roadmap PS level kabupaten. Nah itu tadi termasuk Toraja, termasuk Endreka, Toraja Utara, dan Bulukumba misalnya yang sudah membentuk itu. Harapannya apa? Ya harapannya supaya nanti isu-isu termasuk isu perubahan iklim itu sudah dimasukkan di situ, dan ya alhamdulillah dengan program Capable ini itu dimasukkan. Makanya pada saat kalau tidak salah itu beberapa kali pertemuan yang paling saya ingat itu panelisasi, meminta lagi isu-isu itu dipastikan harus masuk gitu. Nah itu juga menjadi guidance sebenarnya bukan di level PS aja, tapi nanti karena di situ ada ada perangkat OPD lainnya di kabupaten, maka itu akan menjadi acuan minimal di mindsetnya bahwa isu mitigasi ini, itu adaptasi ini harus masuk di perencanaan kerja mereka. Nah, roadmap ini digunakan nggak sebagai acuan oleh OPD terkait? Mestinya digunakan. Jadi saya kemarin kebetulan ke sana, mereka lihat itu. Kan kalau saya ke sana atau teman-teman Pokja lain keliling, ataupun dalam bentuk kegiatan lain bukan kegiatan penugasan Pokja, pasti PS tersinggung. Disinggung. Jadi kemarin malam mungkin ini agak teknis disampaikan di sini, tapi yang menariknya dengan kemarin Pak Wakil Bupati, saya cuma WA, saya perjalanan ke sana, perjalanan mau melihat anak KKN juga, KKN PS, sekali selalu ada waktu kita ngobrol, pertanyaannya dia balik, nginap di mana? Di mana? Ya sudah, kalau belum ambil hotel, nginap di rumah aja. Ucur itu sampai tengah malam, 2 malam tuh. Awalnya dia punya acara besoknya, akhirnya dia minta lagi. Kita diskusi lagi dulu. Diskusinya PS ini termasuk kegiatan teman-teman gitu. Jadi ini dimasukkan. Jadi dia tulis betul. Jadi dengan kalau di daerah ya termasuk di provinsi, biasanya kalau pimpinan yang sudah punya apa istilahnya kesan, punya kepedulian ke situ akan jauh lebih mudah dibanding sorry itu saya kalau bottom up ya iya ada tapi biasanya kalah power kalau keinginan dari pimpinan, sehingga akan bagus juga. Bottom up bagus, tapi juga perlu kita titip pesan-pesan itu melalui pemerintah yang di lead di leadnya ya. Jadi supaya dia bisa lebih menginternalisasi. Kalau kita kembali sedikit ke perizinan dan akses gitu ya. Kalau dari sisi petani hutan, jujukannya petani hutan PS kan, itu mungkin sampai sekarang nih. Saya takut kalau soal angka, saya pernah ngajar statistik, takut salah ya, tapi itu kalau nggak salah itu lebih dari 830-an kelompok. Ya, yang dapat disulsel. Cuma ini kan data terus naik. Yang memang agak sulit di kita database itu utamanya izin-izin HTR. Itu yang agak sulit datanya, karena memang ini kan skema bukan hanya di 2015 ke sini ya, tapi ke belakang itu yang sulit. Makanya dalam sebuah diskusi itu kadang saya minta
data yang ke belakang itu perlu kita cari. Kalau kurang atau nggak dapat itu diperbaiki karena tidak boleh kita lepas begitu. Kalau akses legalnya itu untuk kelompok tani hutan itu bagaimana prosesnya untuk mendorong supaya mereka mendapat legalitas yang diakui oleh yang negara lah dalam konteks sebenarnya ini. Kalau saya ini pengalaman ya, kalau mau cepat memang harus didampingi. Harus dampingi ya. Nggak bisa kita berharap mereka spontan. Ya. Itu pun pasti awalnya dari sosialisasi kan. Ya, pasti. Kecil kemungkinan menurut saya nih ya, mungkin saya salah atau saya keliru. Kecil kemungkinan berharap ada sosialisasi dari pusat, terus dia lihat di media sosial, kemudian dia buat proposal, kemudian membuat proposal untuk pengajuan izin, itu kecil kemungkinan. Paling bisa diandalkan mungkin teman-teman di KPH, teman-teman di dinas yang punya penyuluh kehutanan yang mendekati ini loh ada skema yang bisa. Ataukah misalnya teman-teman pendamping termasuk program-program yang seperti ini sifatnya. Jadi menurut saya kalau mau untuk mengatasi soal gap capaian dengan rencana 12,7 juta hektar itu memperbanyak sosialisasi, memperbanyak orang di lapangan menyampaikan itu dan kemudian mempermudah proses. Ya betul. Iya, itu sih sebenarnya kalau saya lihat gapnya kalau hanya untuk itu. Kita belum bicara pastiin. Kalau pastiin tadi menurut saya lebih besar, lebih banyak di dimensinya. Masing-masing akan berbeda cara mengembangkannya. Ya karena ini kan saling berkaitan ya, di mana ada capaian yang dituju oleh pemerintah dalam konteks luasan gitu ya, dan juga tentunya daerah harus membuat roadmap untuk bagaimana mencapai itu dari sisi wilayahnya kan. Tapi tentunya harus ada juga kalau untuk mencapai itu harus ada yang mengelola kan. Nah masyarakat inilah yang harusnya mengelola kan. Jadi ini kan satu kesatuan ya, yang perlu didorong bersama gitu sebetulnya ya. Kalau misalnya terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah gini ya, posisi perhutanan sosial ini di mana nih sekarang? Kalau PS rata-rata kan di programnya diinternalisasi khususnya di dinas kehutanan ya. Di provinsi itu kita masukkan di provinsi itu di dinas ada bidang PS memang satu bidang. Selain ke 3 bidang lainnya, jadi ada bidang habdas, ada bidang mengenai hasil hutan gitu. Tapi bidang PS dan penyuluhan ini menjadi satu bagian yang menurut saya ini sungguh sangat vital perannya untuk ke depan. Nah kalau di daerah ini memang kalau kita tidak sounding dengan bagus, sosialisasi dengan bagus, maka ini bisa tertinggal. Nah harapan kita bisa masuk misalnya utamanya di dinas-dinas yang terkait dengan lingkungan. Kan beragam modelnya nih dan namanya ya. Ada dinas lingkungan hidup digabung dengan ada yang berdiri sendiri. Ya kita juga bisa berharap di Bapeda sebenarnya. Bapeda bisa nitip atau menyimpan dalam bentuk misalnya pemberdayaan masyarakat di desa hutan di dinas-dinas terkait. Kemudian kita juga sebenarnya bisa berharap penganggaran itu dari kalau memungkinkan itu di dana desa ataupun ADD. Itu penting. Betul. Tapi kan banyak gini. Disitulah kemarin diskusi dengan teman-teman Kemendagri. Kami sih berharap bukan surat edaran aja. Harus ada yang lebih kuat gitu. Karena ada pengalaman menarik yang kami temukan di Endrekang ini tepatnya. Ada penggunaan dana desa maupun ADD itu walaupun ada di Permendes itu, tapi kan inspektoratnya nggak pernah baca itu. Ini kasus ya. Karena dia nggak baca itu ketika desanya mau mengalokasikan dana itu ke masyarakat. Inspektor mengatakan jangan, itu wilayah hutan itu nggak boleh masuk. Bolehkah membuat program di OPD kalau terlalu ringkih atau apalah istilahnya, membuat program di batas kawasan hutan kan tidak mesti harus memasukkan kawasan hutan di nama program atau lokasi program. Misalnya cukup di desa itu. Ya di desa itu masa harus ada dikotomi antara yang di hutan dengan yang tidak. Toh itu masyarakat tetap sama. Betul. Tapi itu terjadi. Bahwa kemudian saya yakin sudah benar sebenarnya bahwa persoalan PS itu didorong sekarang di Kemenko Marves, juga Kemendagri. Tapi ke bawah ini masih kurang. Seandainya boleh kasih saran ya, misalnya seandainya bisa presiden atau minimal ketua Pokjanas mengumpulkan semua gubernur, bupati bahwa seperti ini harus dorong bersama gini. Kemudian dikasih target. Capaian. Yang terjadi selama ini kalau laporan setiap 6 bulan itu bupati ke gubernur ke Kemendagri, yang ada bupati karena kebingungan minta laporan di KPH. Padahal maksudnya itu kan ada pembanding itu, KPH melapor ke dinas kehutanan ke gubernur, lain bupati yang dilakukan. Kalau ini jalan dua-duanya kan paling tidak kalau ini dilakukan 50%,
pemerintah kabupatennya 50%. Tapi itu kan nggak terjadi. Ya, tapi kita juga butuh tentunya kalau kita bicara capaian kan tidak hanya angka ya, Iya, harus kualitatif juga kan, bagaimana itu terkelola dengan baik, terutama bagaimana itu memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, seperti misalnya dalam konteks adaptasi perubahan iklim, untuk ketahanan ekonomi dan sebagainya. Jadi saya rasa ini jadi satu pesan penting ya untuk mungkin ada mekanisme yang menyesuaikan dengan kondisi ya. Betul. Karena kan tentunya ada anggaran di situ, ada perencanaan pembangunan yang harus dirujuk lagi. Ini kan kalau mau disederhanakan ataupun dibalik ya, biasanya ya kuantitatif itu jauh lebih mudah diraih dibanding kualitatif biasanya. Ya. Karena paling tidak jauh lebih mudah diukur. Betul. Masalahnya adalah gimana mungkin kalau yang kuantitatif saja nggak bisa kecapai. Bagaimana berharap yang kualitatif? Tapi mungkin ini kan kita diskusi dengan adanya kegiatan seperti yang dilakukan teman-teman kapabel di Tapak ini kan bisa menjadi ukuran kualitatif sebetulnya. Benar. Apalagi kan tertutup dengan luasan yang banyak itu. Ya pasti, tentunya begitu. Jadi kan kita bicara umum. Jadi makanya kita berharap program seperti ini harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Dan makanya saya katakan tadi nggak boleh berhenti di sini, mestinya program kapabel. Atau paling tidak kalau misalnya program ini di situ, maka lesson learn dari situ harus ditularkan ke, dan harus ada targetnya semestinya. Iya, misalnya sudah di sini, berikutnya terimplementasi di sini, sambil dimonitor yang program kemarin dilanjutkan nggak oleh pemerintah atau apa yang dilakukan masyarakat yang setelah didampingi itu. Karena ada yang kan mengatakan bahwa pendampingan atau masuknya program itu diukur keberhasilannya setelah program itu selesai. Dia lanjut atau enggak? Kalau tidak berarti gagal itu. Sejauh ini masih berhasil ya. Jadi maksud saya kita kan selalu mendorong kalau utamanya mengenai PS, apalagi kalau isu perubahan iklim nggak boleh basisnya program selesai ya sudah. Betul. Jadi betul-betul ini harus ada berkelanjutan. Nah, kita di perguruan tinggi mencoba mengisi ini juga. Makanya kita tawarkan ini kebetulan di Prodi, saya dorong misalnya buat MOU dengan pemerintah kabupaten untuk melanjutkan ini. Paling tidak nanti kita bisa tempatkan mahasiswa maupun dosen untuk meneliti dan mendampingi di sana, melanjutkan ini. Karena kalau tidak cukup riskan sebenarnya. Jadi biasa mungkin saja bisa lupa ya, mungkin ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi kemarin ya saya ke sana masih ini kapabel Pak. Ini dari program ini, utamanya produk kopi misalnya. Menarik. Mereka cerita. Ya kalau kita bicara keberlanjutan kan sebetulnya masyarakat itu akan melakukan itu secara berlanjut kalau ada manfaat. Manfaat benar. Betul kan? Benar. Tapi tentunya untuk mendorong bagaimana itu bisa dilakukan harus ada contoh-contoh baik tanda kutip yang bisa diikuti, ditularkan. Nah kalau dari PS secara umum di Sulawesi Selatan ya, ada cerita sukses lain nggak yang bisa diceritakan? Sebenarnya cukup banyak karena ini kan dulu sebelum istilahnya PS itu kan Sulsel termasuk kalau tidak boleh mengklaim ya ini makanya kalau teman-teman di Jakarta mungkin katakan Sulsel itu neneknya tanda kutip PS karena dari tahun 99 ini kan program yang disupport oleh funding lain itu namanya dulu masih namanya hutan kemasyarakatan. Bukan HKM yang istilah sekarang, mirip lah sebenarnya. Jadi perluasan. Jadi sebenarnya contoh-contoh baik itu banyak sebenarnya. Misalnya contoh kemarin yang kasusnya banyak terjadi nih kita ambil ya. Misalnya Pak, dulu saya itu kan tergantung sekali hidup saya dari getah pinus misalnya, dari izin HKM atau apa. Dulu nyadapnya misalnya atau kelolanya sulit karena nggak ada izin. Setelah dapat izin, inilah yang membuat anak saya jadi sarjana misalnya. Kalau getah pinus mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan pandemi atau COVID ya. Atau juga ngambilnya di hutan sendiri, diangkut, dijual, ditimbang misalnya. Dan betul Pak, dan itu kita bisa dapat. Ada lagi contoh kasus yang di daerah lain misalnya. Awalnya ada masyarakat menariknya ini di Bone. Waktu ditawarkan ini ada program ini Pak, nanti salah satu manfaatnya mungkin dari ini hasil hutan ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Awalnya mereka nggak mau, tapi kemudian 1-2 perwakilan kita bisa misalnya bawa jalan keliling lihat itu, nggak usah jauh di tempat yang sekitarnya aja di kabupaten lain. Mereka kemudian kembali dengan contoh-contoh baik itu. Misalnya lagi yang ada di Pindrang itu dia lihat bahwa ada tanaman kopi sekarang yang umur 14 bulan itu sudah bisa petik. Tingginya kurang lebih 1 meter, kemudian buahnya sampai di tanah. Kalau dihitung-hitung itu bisa sampai ratusan juta satu kali panen. Dan akhirnya karena mereka paham itu, nggak perlu kampanye, nggak perlu sosialisasi, mereka datang
Kalau perlu ada yang mau salurkan bibit, saya tanam sekarang gitu. Dan itu tujuan PS kan semuanya ke situ. Masyarakatnya sejahtera dan otomatis tutupannya kan lebih rapat hutannya. Ya, itu sebetulnya kan salah satu tujuan dari adaptasi juga perubahan iklim juga. Betul. Ketika masyarakat dalam konteks pemberdayaan ekonomi atau ketahanan ekonomi, dia jadi mandiri kan, betul. Secara ekonomi juga, dan dia mampu menularkan itu ke teman-teman yang lain tanpa harus ada dalam tanda kutip program seperti yang dilakukan teman-teman kapabel di lapangan gitu kan. PR-nya kita semua ke depannya membuat ini seperti alami ya, proses alami. Jadi petani kita kan cukup adaptif dalam hal bisa positif bisa negatif. Dulu misalnya waktu kakao jatuh tiba-tiba semua kakaonya ditebangin, ganti apa gitu ya. Karena apa? Dia melihat bahwa kondisinya ada yang lebih menjanjikan. Nah, kalau kita bisa mentransformasikan ini dalam hal yang positif, PS itu seperti sesuatu yang memang sangat menjanjikan dan ini berhasil, maka semuanya ini bisa dorong lebih cepat. Oke. Baik. Bang Jay, saya rasa bincang-bincang kita cukup ya, karena Bang Jay mungkin harus kembali lagi ke mahasiswanya menunggu nih. Ngurus yang lain. Kita udah nyita waktu ya Bang Jay untuk ngobrol-ngobrol, tapi terima kasih banyak Bang Jay. Terima kasih Mas. Jadi harapannya cerita ini bisa menjadi satu pembelajaran, tidak hanya pembelajaran, tapi juga menjadi satu pemicu ya, untuk mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perhutanan sosial, tapi juga sekaligus mendorong perbaikan dalam konteks adaptasi perubahan iklim, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi harapannya tadi pesan-pesan Bang Jay, kalau ini bisa direplikasi atau dilakukan di tempat lain, kita akan mendiskusikan itu bersama teman-teman kapabel dan tentunya teman-teman dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan Bang Jay juga, bagaimana sebaiknya ini kita bisa lakukan bersama, baik dalam konteks program maupun sebagai bagian dari komitmen untuk melanjutkan upaya-upaya perbaikan dalam konteks adaptasi perubahan iklim. Gitu. Banyak kalau bisa nambahin dikit aja, banyak sebenarnya pihak yang kita bisa libatkan. Banyak utamanya dalam proses adaptasi ini. Banyak pihak, banyak sumber daya yang tanda kutip belum termanfaatkan. Seperti misalnya perguruan tinggi dia punya sumber daya banyak. Apapun jurusannya, nanti itu PR-nya di kita. Bagaimana meng-coaching, bagaimana memahamkan, dan sebagainya. Kemudian kalau perlu menginisiasi bagaimana skemanya, awalnya mungkin agak berat. Tapi kalau sudah jalan, ya kita ke kegiatan yang lain lagi. Jadi menurut saya, PS maupun apalagi kalau bicara mengenai adaptasi perubahan iklim, ini bukan persoalan yang akan selesai oleh satu dua pihak. Perlu sepakat. Perlu keroyokan istilahnya. Keroyokan. Siapapun yang terlibat, ayo begitu. Gitu penutupnya. Baik, terima kasih Bang Jay untuk penutupnya. Teman-teman, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Jay untuk UTAS Kemitraan hari ini. Saya Abimanyu Sasongko Aji dari Kemitraan sebagai Program Manager untuk program-program pendanaan perubahan iklim, terutama melalui skema pendanaan Adaptation Fund dan Green Climate Fund. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pegiat perhutanan sosial dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa.